J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan pelepasan data untuk audit medis atau klinis terkait dengan teori-teori yang akan dicapai pada perkuliahan hari ini. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan dalam pembelajaran ini yaitu mampu melakukan pelepasan data untuk audit medis atau klinis, penelitian, pembuktian untuk menegakkan hukum, dan persetujuan tindakan kedokteran. Pengalaman belajar mahasiswa yaitu mampu melakukan pelepasan data untuk audit medis atau klinis, penelitian, pembuktian untuk menegakkan hukum, dan persetujuan tindakan kedokteran, yaitu pelepasan data untuk audit medis atau klinis pada kesempatan kali ini. Nah, ini adalah definisi dari pelepasan data untuk audit medis atau klinis, yaitu proses berbagi informasi pasien atau data kesehatan dengan auditor yang berwenang untuk tujuan evaluasi kualitas layanan kesehatan, kepatuhan terhadap standar medis, dan peningkatan sistem perawatan pasien. Jadi informasi ini nantinya akan dilepas oleh pihak rekam medis untuk keperluan yaitu namanya audit medis atau klinis. Sedangkan tujuan dari audit medis atau klinis ini adalah yaitu yang pertama evaluasi kualitas layanan, memastikan praktik klinis sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua, kepatuhan regulasi, yaitu terkait dengan bagaimana memenuhi persyaratan hukum dan kebijakan institusi. Yang ketiga, identifikasi area perbaikan, yaitu menemukan kesenjangan dalam pelayanan medis. Yang keempat, yaitu akuntabilitas, yaitu memastikan transparansi dalam pengelolaan data pasien. Selanjutnya, proses pelepasan data atau informasi. Yang pertama yaitu langkahnya yaitu permintaan data harus diajukan secara tertulis. Ya, baik dari instansi internal maupun eksternal. Jadi ada berbagai jenis nanti akan kita pelajari. Dan yang kedua, melakukan verifikasi identitas auditor ketika permohonan itu diterima nanti akan ada proses penyerahan yaitu kita harus memverifikasi. Data diberikan dalam format anonim atau terenkripsi. Ini nanti tergantung siapa yang akan kita beri untuk keperluan audit atau klinis audit medis atau klinis. Yang keempat yaitu dokumentasi pelepasan data harus dilakukan untuk serah terima dalam tahap ini biasanya serah terima dari rekam medis tersebut dari pihak rekam medis sendiri ada, dari pihak instansi internal atau eksternal itu juga tertulis. Selanjutnya pihak yang berwenang melakukan audit. Yang pertama ada auditor internal rumah sakit. Yang kedua yaitu lembaga pengawas kesehatan di sini dalam hal ini adalah pemerintahan dari mulai Dinkes bisa Dinkes kota atau kabupaten, provinsi hingga kementerian. Selanjutnya organisasi profesional medis. Ini contohnya adalah ID Kemudian perusahaan asuransi kesehatan untuk mengecek klaim-klaim biasanya yang di reimbursement ke dalam asuransi. Tim akreditasi rumah sakit, dan yang terakhir adalah tim investigasi independen. Biasanya ditunjuk oleh pemerintah atau bisa juga dari pihak rumah sakit menunjuk dari rekanan seperti itu. Kemudian keamanan. Data harus digunakan sesuai tujuan audit. Jadi jelas yaitu selain untuk keperluan tujuan audit itu tidak diperkenankan. Jadi harus ada siapa yang melakukan audit atas dasar apa itu harus jelas di awal.
Yang kedua, keamanan data harus dijaga dengan enkripsi dan pembatasan akses. Ya, enkripsi ini ketika data tersebut tersimpan dalam suatu rekam medis elektronik. Nah, itu perlu dibatasi. Kemudian yang ketiga, pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai regulasi yang berlaku. Ini berdasarkan undang-undang, sebuah hukum yang berlaku. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk pembelajaran teori pada kali ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih.